Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimismenya pada hari Minggu bahwa perdamaian akan segera terwujud di antara Israel dan Iran. Hal ini terjadi saat kedua negara masih memanas. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump mengatakan bahwa ada banyak pertemuan yang tidak disebutkan secara rinci tentang masalah tersebut dan mendorong kedua negara untuk membuat kesepakatan. Dalam wawancaranya dengan ABC News, ia mengatakan ia terbuka terhadap kemungkinan menjadikan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi mediator perdamaian. Ia mengaku telah menelpon Putin terkait hal ini dan orang nomor satu Rusia itu menyetujuinya. Di forum yang sama, Trump juga mengatakan kepada ABC News bahwa Iran ingin membuat kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya serangan ini hanya akan mempercepat niatan negara itu untuk menyelesaikan sejumlah perundingan. Trump tidak memberikan rincian apapun tentang pertemuan tersebut atau bukti kemajuan menuju perdamaian. Pernyataannya bertentangan dengan komentar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan pada hari Sabtu bahwa kampanye Israel melawan Iran akan meningkat. Ya, di informasi berikutnya, Israel kembali meluncurkan serangan berdasarkan atau bersasaran dengan ke wilayah Yaman pada Sabtu 14 Juni malam waktu setempat. Serbuan diluncurkan saat negeri Yahudi itu berada dalam aksi saling serang dengan Iran. Mengutip Times of Israel, serangan itu justru dikonfirmasi juru bicara militer Israel Brigjen Avi Defrin dalam sebuah pengarahan pada Minggu 15 Juni. Ia menyebut serangan itu merupakan upaya pembunuhan yang ditargetkan terhadap kepala staf militer milisi penguasa Yaman Houthi, Muhammad Al-Ghamar. Beberapa laporan media berbahasa Ibrani mengatakan Al-Ghamari diyakini telah bertemu dengan para pemimpin Houthi lainnya pada saat serangan itu. Situs berita Ynet mengutip seorang sumber di Yaman yang mengatakan serangan itu ditujukan ke markas komandonya. Laporan sumber mengatakan Houthi membuat blokade jalan di daerah tersebut setelah serangan itu dan ambulans dipanggil. Selain itu disebutkan bahwa Al-Ghamari yang dilatih di Iran telah menjadi koordinator antara Houthi dan Iran dan mengawasi program rudal Houthi. Kelompok Houthi merupakan grup milisi yang didukung Iran di Yaman. Saat ini Houthi telah terlibat serangkaian aksi serangan ke Israel dan sejumlah kapal di Laut Merah sebagai bentuk solidaritasnya terhadap Gaza, Palestina, dan kelompok penguasanya Hamas yang diserang oleh Israel secara terus-menerus. Di informasi berikutnya pemirsa, harga emas dunia terus melaju kencang. Tidak butuh waktu lama untuk membuat harga emas dunia kembali ke $3.500 Amerika Serikat per troy ounce. Eskalasi Israel-Iran memicu tawaran safe haven sehingga dapat memacu harga emas semakin melejit. Harga emas melonjak pada perdagangan Jumat karena investor berbondong-bondong ke aset safe haven menyusul serangan udara Israel terhadap Iran yang memicu kembali kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Depot minyak Shahran di Teheran menjadi sasaran serangan Israel, tetapi menyatakan bahwa situasinya tetap terkendali. Kebakaran terjadi setelah serangan Israel terhadap kilang minyak di dekat ibu kota, sementara serangan Israel juga menargetkan gedung Kementerian Pertahanan Iran yang menyebabkan kerusakan kecil. Tak hanya perang, dari sisi lain inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah pada awal minggu kemarin menambahkan kilau emas, memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga oleh The Federal Reserve. Tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat naik untuk pertama kalinya dalam 4 bulan menjadi 2,4% pada Mei 2025 dari 2,3% pada April, terendah sejak 2021, tetapi masih di bawah ekspektasi 2,5%. Ya, ini informasi yang terakhir pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga mencapai 280%. Hal ini diungkap Prabowo dalam pengukuhan Hakim Mahkamah Agung di Baleirung MA, Jakarta Pusat pada Minggu lalu. Kenaikan gaji hakim ini sesuai dengan janji Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengaku kaget lantaran para hakim tidak menerima kenaikan gaji selama 18 tahun, padahal perkara yang mereka tangani bernilai triliunan. Prabowo mengatakan salah satu unsur penting tercapainya negara yang berhasil adalah terdapatnya sistem hukum yang menjamin keadilan seluruh rakyatnya.